وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتختلق بها العصوب وتلين بها السؤال وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh barakah ini, di bawah tetesan hujan, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka majelis rutinan Al-Hidayah. Semoga terus kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah majelis ini segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Semoga aib kita yang terjadi maupun yang akan terjadi semoga ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan harapan kita semoga berkah majelis ini Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami kagumi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Wabil khusus kepada keluarga besar susunan kepanitiaan Majelis Al-Hidayah yang kami cintai dan kami kagumi, dan keluarga besar susunan kepengurusan Musholla Darul Mustahil yang kami hormati dan kami takdimi. Kita doakan semoga beliau semua diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala, kepada macam umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita hidup di dunia ini cuma sebentar, umur kita ini terbatas. Allah Ta'ala mengatakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Muhammad, kamu ini calon mayit, wa innahum mayyitun, begitu pula mereka, orang-orang yang cinta sama kamu, apapun yang musuh dengan kamu, mayyitun juga akan menjadi mayyit. Maka tidak ada orang hidup selama-lamanya, itu tidak ada. Tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi. Atardu an takuna rafiqa ghamin lakum zat wa anta bi ghairi zat. Kata para ulama, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa hadir berbekal? Lilladzi la budda minhu, untuk sesuatu yang harus kita hadapi. Fa innal mauta miqatul ibadi, karena kematian itu adalah tempat pemberhentian semua hamba. Artinya semua orang pasti akan berhenti pada suatu titik yang namanya kematian. Antara doa takuna rafiqa lahum zat wa anta bi ghairi zat. Apa kamu masih tenang-tenang saja, santai-santai saja, sedangkan mereka para solihin sudah mengambil bekal sebanyak-banyaknya, dan kamu santai-santai saja sehingga kamu ketemu dengan kematian. Wa anta bi ghairi zat, sedangkan kamu tidak bawa bekal apa-apa, kata para ulama. Maka dari itu umur ini saya paring sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kadinta merupakan modal yang harus kita manfaatkan untuk meraih kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali perjumpaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak ibadah dunia kadinta harus banyak syukur, kudu ada syukur ya. Karena syukur itu adalah qaidun li ni'mah, wasaidun lil mustaqbal. Karena rasa syukur kepada Allah Ta'ala itu merupakan pengikat
merupakan pengikat daripada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala itu akan bisa meraih sesuatu yang belum kita dapat. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu menjadi orang yang banyak syukur sama Allah Ta'ala, maka nikmat yang Allah berikan akan ditambah dan ditambah. Tapi kalau kita ini kufur, tidak suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, atau kita diberikan nikmat tapi kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya tidak bersyukur? Menggunakan nikmat bukan pada tempatnya. Surfu nikmat ila ghairi mahallih, menggunakan nikmat bukan pada posisinya. Maka dikatakan inna adzabi lasadid. Ambil kabar, adabku begitu pedih, kata Allah Ta'ala. Karena Allah tak lebur kalau orang sombong. Siapa orang sombong Habib? Sepone pareng sama Allah wis dikai di pangeran, tapi tidak dimanfaatkan pemberiannya, apalagi pemberiannya digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melukai hati Sayyidina Muhammad SAW. Maka harus banyak syukur dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita mau dapat bekal yang banyak, hidup di dunia ini harus banyak syukur. Karena nikmat demi nikmat akan ditambah. Sampai hadir pengajian, alhamdulillah bisa minum pengajian. Dengan syukurnya sampai, insya Allah bulan depan akan ditakdir datang. Insya Allah sampai akan dimudahkan hadir majlis yang lainnya, sehingga itu menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau mengeluh, apa yang mau dikeluhkan? Dunia ini sebentar, yang mau kita cari ini hanya bekal. Mau cari apa sampai di dunia ini? Mau cari apa? Nyari uang. Ya kalau mati udah dibawa, gimana? Mau cari apa? Rumah yang besar. Kalau kita meninggal dunia, sudah ditinggal, rumahnya udah dibawa. Mobil yang bagus. Kalau besok lusa kita mati, ya sudah, udah dibawa kuburan artinya. Apa yang sampai cari hidupnya? Bergawe, iya. Sampai nyambut gawe ada duit, iya. Uangnya berapa? Rumah, kendaraan, kekayaan. Terus kalau sampai meninggal dunia dibawa semuanya, dan dibawa. Badan yang dienakkan. Ya kalau sudah mati dimakan cacing, selesai. Yang kita cari adalah nikmat yang paling agung, yaitu perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka harus banyak syukur, harus banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus terima dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu. Lalu kalau sampai hidup banyak syukur, selalu mengucapkan alhamdulillah, dan kita merasa bahwa semua yang kita hadapi itu adalah tulisan daripada Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang banyak syukur. Karena Ibnu Al-Iskandari radhiyallahu anhu mengatakan, al-jamil la yaf'al illa jamilan. Allah itu zat yang maha bagus, dan ketetapan Allah itu pasti yang terbagus. Kalau sudah tahu yang kita alami semua adalah tulisan dari Allah, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, awwalu man yud'a ilal jannati hammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali akan masuk ke dalam surga, sinten? Pertama kali, sebelum yang lainnya. Yang pertama kali masuk surga, ya jelas. Kalau yang pertama kali masuk surga, ya pasti rombongan kanjeng Nabi yang pertama, sof yang paling depan. Siapa itu? Rasul mengatakan hammadun, orang yang banyak syukur sama Allah Ta'ala. Gak tahu Rasulullah, gak tahu sambat di Allah Ta'ala. Yang keluar dari mulutnya syukur, syukur, dan syukur. Yang keluar dari tingkah lakunya ibadah, ibadah, ibadah. Karena itu bentuk syukur atas nikmat tubuh yang Allah berikan kepada dia. Ini hammadun, orang yang banyak puji sama Allah. Alladzina yahmadun Allah ala kulli hal. Mereka orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah ala kulli hal, dalam segala kondisi dan situasi. Yang keluar dari lisannya dan gerakan tubuhnya adalah memuji kepada Allah Subhanahu. Enggak kan? Kalau kita melihat, saya dapat musibah, musibah sampai itu yang sampai alami itu tidak mungkin terjadi kecuali dapat restu dari Allah. Gak mungkin. Sampai dapat nikmat, sampai ngasih bos, kerjaan, bukan, itu yang ngasih Allah.
Kita tidak punya apa-apa. Manusia itu tidak bisa ngasih manfaat, malah ngasih bahaya. Tidak bisa. Saya disakiti, orang itu nyakiti kita karena dapat izin dari Allah. Kalau dapat izin dari Allah, tidak bisa nyakiti kita. Apakah api pasti membakar? Tidak mungkin. Tidak semua api membakar. Api membakar kalau diizini oleh Allah. Mungkin. Apakah pasti yang tersentuh api pasti terbakar? Tidak. Nabi Ibrahim dibakar. Ada yang mengatakan 2 bulan di api, tidak obong. Padahal jernih geni. Apakah pasti kalau masuk ke laut itu tenggelam? Tidak. Yang buat tenggelam itu Allah. Nabi Musa bisa jalan di bawahnya laut. Apakah pasti kalau besi itu melukai? Tidak. Nabi Daud alaihissalam besi bisa lunak di tangan Nabi Daud. Apakah pasti orang kalau minum itu hilang hausnya? Atau orang kalau tidak makan mati kelaparan? Bukan makanan yang ngasih kenyang. Yang ngasih kenyang itu Allah. Makanan hanya perantara saja. Nabi Yunus di perutnya ikan berbulan-bulan tidak makan. Nabi Yunus itu dipangani apa? Wadannun idzahaba mughadiban fadhanna alla naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Lalu mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ditangani ikan. Wa nada fi dhulumat. Nabi Yunus memanggil Allah di 3 kegelapan. Fi dhulumat, di antara kegelapan-kegelapan. Di mana itu? 1 gelapnya laut, 2 gelapnya perutnya ikan, 3 gelapnya malam. Ada lagi riwayat mengatakan ikan yang memakan Nabi Yunus dimakan lagi sama ikan. Nabi Yunus di sana, Pak, menjono teniwa, kalau sego, kalau toko, kalau belanjaan, tapi tidak mati. Nabi Yunus tidak mati kenyang. Karena bukan nasi yang ngasih kenyang, yang ngasih kenyang itu adalah Allah. Sapirin warak, separuh gak warak, jarane sapa? Pangeran kalau mau 1 suap kenyang jadi. Karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau minum kenyang, kalau minum hilang ngelati. Belum tentu yang menghilangkan gelap itu Allah, bukan air. Bukan air yang menghilangkan gelap itu Allah, bukan air. Kalau memang gelap itu akan hilang dengan air, maka orang yang minum air pasti akan hilang dahaganya. Tapi tidak. Bagaimana cucu Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Husain putu dengan Nabi Muhammad waktu perang. Beliau itu punya anak kecil, bayi, namanya Sayyidina Ali al-Asghar, anaknya Sayyidina Husain yang paling kecil, bayi. Waktu itu beliau perang melawan musuh di Karbala. Musuhnya itu punya sungai, jadi orang sungai tapi dikuasai oleh musuh. Sayyidina Husain dengan pasukannya yang tidak punya air menolak. Lalu diangkat bayinya Sayyidina Husain ini diangkat. Wahai musuh, perangi minta tolong dihentikan sebentar. Loh, ada apa? Saya minta tolong izin ngambil air, menurun balik terus lanjut perang. Iki anakku bayi dari Rokopo, melak. Biarkan dia minum sedikit saja, ini kesian kehausan. Ternyata yang diberi ke mereka bukan air, tapi panah. Lalu anaknya Sayyidina Husain mati dibunuh sama orang-orang itu. Jadi di jalur banyu tambah dikei panah, dikei lading, mati lah. Ketika melihat anaknya dipanah, Sayyidina Husain menangis. Lalu mengatakan, ya Allah, Allahumma bithu asana. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu yang mana anak saya, yang anak saya lapar, yang haus, minta minum dan dikasih, malah dikasih panah. Mudah-mudahan yang bunuh anak saya mati kehausan. Ketika itu langsung merosot haus. Ke sungai minum, tetapi hausnya tidak hilang-hilang. Minum, tidak hilang-hilang sampai perutnya jebol. Mati kehausan. Padahal tenggorokannya penuh dengan air. Apa maksudnya ini semua? Maksudnya apa? Bukan air yang menghilangkan haus, bukan makan yang memberikan kekenyangan, bukan api yang membakar, bukan laut yang menenggelamkan, tetapi semua atas izin dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita sadar semuanya itu dari Allah Ta'ala, dan Allah ini pasti Arhamur Rahim dengan kita, harusnya kita menjadi hamba yang sadar dengan Allah. Maka kita yang keluar dari mulut kita adalah kalimat Alhamdulillah. Apa sih namanya disabati? Kalau masih ada umur, ya berarti ada rezeki. Kalau sudah Allah mau, ya Allah kasih. Rezeki itu apa? Saya mau tanya, rezeki itu rezeki itu amrun ghaib, perkara gaib.
Tahu sampai besok dapat uang berapa? Kan tidak tahu. Tahu sampai besok dapat rezeki berapa? Kan tidak tahu. Bagaimana sampai memastikan sesuatu yang sampai tidak tahu? Tidak mungkin bisa. Makanya dulu sahabat Nabi Muhammad SAW niku teko kanjeng Nabi maringi kertas. Ya Rasulullah, ini target saya ke depan, proposal seperti itu disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Niki kanjeng Nabi, target kita ke depan penghasilan sekian. Apa kata Nabi Muhammad? Ditutup. Buku tadi ditutup, dikasihkan. Rasulullah SAW bila mengatakan, Aballah an yarzuqa abdahu illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan memberikan rezeki kepada seorang hamba kecuali dari sisi yang tidak pernah diduga oleh hamba. Artinya, tujuh saya sampai tulis di pembukuan target tahun depan oleh penghasilan sampai ini. Allah tidak bakal ngasih sesuai tulisannya sampai ya. Allah akan ngasih sesuai karepnya Allah, bukan karepnya kita. Yang bagus sudah rencana sampean, yang hebat pembukuannya, yang hebat semuanya, tapi tidak punya rasa syukur sama Allah Ta'ala, tidak bakal bertambah karena kita bersyukur. Dan bukti daripada syukur kita menginfakkan harta, peduli dengan yang tidak punya, lalu gunakan semua yang diberikan oleh Allah bertaat, lalu yang keluar dari lisan kita adalah rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Di situ akan diberikan tambah demi tambah, dan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari dunia saya akan syukur. Dosa pati sambat, mungkin paling selamat oleh Allah Ta'ala. Amin. Apa kata Habib Abdul Haddad Al-Buratin? Alladzi li ghairihi la yasil ilaih, walladzi qusim lak hasilun ladaik, la yaksur hammu maqdir yakun. Kalau sudah bagian kamu, kalau bukan bagian kamu, tidak bakal sampai. Lah tulisan itu tuh sampai, tidak bakal gaduh. Kalau tulisannya punya sampean, akan sampai. La yaksur hammu maqdir yakun. Ojo kakek pusing. Jangan kebanyakan ngeluh, aku dari aku yang ditakdir akan terjadi. Maka tidak bisa sampai memastikan, oh itu toko saya sepi gara-gara orang depan tuh bukan toko yang sama kayak saya. Mau dijajar toko ini 10, kadang ibu rezeki panjenengan tetap gaduh. Oh ini saya disaingi, Beb, rumah makan saya, Beb. Walaupun sudah jajar 1000, kalau bukan rezekinya tidak bakal sampai. Kalau rezeki sampai akan sampai. Walaupun sampai bot disaingi sampai toko sepodok, kalau rezeki sampai tidak bakal pindah ke yang lainnya. Rasa tidak syukur itu yang membuat kita ini hilang nikmat. Harusnya kita sadar, satu daun di bumi atau hujan yang menetes tidak mungkin terjadi kecuali izin dari Allah. Apalagi cuma pelanggan, apalagi cuma usaha. Apalagi kita mengambil dengan cara tidak halal, dengan cara tidak benar, melakukan pembohongan dan seterusnya. Dari mana ini? Ngaji, tapi tidak bisa melakukan itu. Mana syukurnya sama Allah Ta'ala? Seakan-akan kita tidak terima dengan bagian yang Allah kasih. Kita berharap lebih dengan memilih hal yang haram. Itu hal yang tidak paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Saya syukur Allah Ta'ala tahu. Saya kok ada suki-suki, Beb. Pangeran tahu. Kalau sampai suki bukan ngaji. Udah, Beb, saya ngaji. Sampai tidak tahu yang tahu. Saya kalau nggak suki-suki, Beb, sampai dari suki, kok akhirnya balapannya kayak dia. Mabuk mana, narkoba mana, narkotika mana, gak sembahyang mana, gak cerdas BHB, gak jumatan mana. Allah nggak tahu. Buat pelahap, pengen ngenes, akhirnya ngaji. Ini terpaksa ya. Soalnya itu doa kayak orang begini. Terus sampai dengan pengajar hidayah. Ya, rata-rata muka-muka banyak hutangnya, lainnya mas kendas, lainnya seni bojo ya sih. Muka-muka pelampiasan ini ya kesini saja. Ngaji BHB panggil hiburan. Coba sampai suki, gedasi, gejas, montolnya Alphard, kira-kira ini Pak. Tidak mungkin mampir kali ke musola ini, ya mampir, terus ribut di meeting, ribut ambil rumah makan, rapat, mari ketemu karepe. Tapi Allah kasih kita sederhana, secukupnya. Allah tahu karena kita ini diinginkan keberkahan. Maka itu Nabi Muhammad bilang ya banyak syukur. Kalau sudah bagiannya sampai, kalau bukan bagiannya tidak bakal sampai. Kalau sampai syukur yang Allah kasih akan dilapihi, tapi kalau kita tidak syukur, justru nikmat yang ada akan hilang, dan akan menyumbat kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Paham? Enggak kok paham? Nah, syukur pengeran. Cepati sabar, sampai tidak tahu masalah saya, Beb. Ya kok doa, sampai tidak tahu masalah saya juga. Sampai kan enak, Beb, kok.
Intinya Pak, intinya orang itu semakin soleh, semakin enak hidupnya. Catat itu. Semakin banyak masalah dalam hidupnya. Jangan dipikir Habib Soleh, Tanggul, Habib Abu Bakar Gersik, Ki Hashim Asy'ari pendiri NU, itu enak, itu banyak masalahnya. Karena semakin dekat sama Allah, permasalahan akan semakin banyak. Tapi kok itu santai karena mereka tahu yang terjadi sama mereka tulisan pangeran. Mereka santai, tidak bingung dengan permasalahan dihadapi. Kalau kita kan tidak kena masalah sensitif, masya Allah, ngeluh nih kawan-kawan, status yang mari-mari, curhat ngeluh nih terus. Setiap pindah warung kopi curhat, kontrol, terus yang mari-mari kontrol. Kadang-kadang rokok entek, utang di warung, sampai orang bilang masuk terus gitu. Jadi ngecer, utang, paling gaya. Masya Allah. Kalau mereka banyak masalah. Kalau mau ditanya siapa yang paling banyak masalah hidup? Nabi Muhammad SAW. Lo kok bisa diberikan? Kan beliau yang paling dekat sama Allah. Makanya kanjeng Nabi matur asadul bala al-anbiya. Orang yang paling hidupnya banyak masalah itu para nabi, para rasul. Summa auliya, kemudian para wali. Summa ladzi yalunahum, summa ladzi yalunahum. Kemudian derajat di bawahnya, derajat di bawahnya. Kalau sampai saja merasa sudah banyak masalah dan kita sadar kita ini jelas tidak ada pangkat apa-apa di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan manusia banyak pangkatnya di hadapan Allah? Jelas hidup mereka lebih repot, tapi mereka tampil di masyarakat dengan senyumnya, dengan santainya. Bukan karena apa? Karena yakinnya, karena percayanya, dan karena tahunya bahwa apa yang mereka hadapi tidak mungkin terjadi kecuali atas restu dari Zat yang paling cinta dengan dia, yang menciptakan dia, yang menggerakkan jantungnya, mengalirkan darahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Allah ini sayang. Allah apa sampai bingung? Saya agak syukur pengeran. Saya kan wong tuwek bukan pondok. Wong tuwek kita. Coba kita ngelamar wong tuwek dosen. Uang jajan berhenti. Dia begini. Coba kamu bapak tukar bapak mulai loh, ibu sendal mah, betul, dari kasih makan. Kita setiap hari maksiat jantung tidak pernah berhenti lah 2 menit, tidak pernah. Bahkan ketika kita maksiat, jantung tetap bergerak. Padahal kita kurang ajar sama Allah. Darah berhenti, enggak, ngalir terus. Usus paru-paru berfungsi. Siapa yang gerakkan dalam baterai ini? Kayaknya ini dicek, ada baterai juga. Menungso ini ada baterai ini. Hei, masuk murid, masuk hidup, masuk adik, sokong baterai tidak dicek. Siapa yang gerakkan kalau bukan Allah? Lo masih tidak syukur sama pengeran, masih syukur sama Allah Ta'ala. Yang syukur, yang ngatur kita ini paling cinta sama kita. Walaupun yang kafir sekalipun tetap mendapatkan bagian rahmat dari Allah Ta'ala, dikasih nikmat-nikmat di duniawi, walaupun mereka dapat nikmat nanti di akhirat. Maka itu betul kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali masuk surga adalah orang yang paling banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jadi kelompok yang pertama. Khususnya ibu-ibu, anak-anak ini kurang syukuri, wong wadon itu kurang syukuri. Terus sampai kau tahu enggak, karena Nabi Muhammad yang bilang, karena Nabi Muhammad yang bilang, ketika Rasulullah cerita saya ini pulang Isra Mi'raj, enggak kan Nabi enggak. Apa yang sampai lihat saya lihat neraka? Sampai lihat neraka Rasulullah benar. Apa yang sampai lihat? Saya lihat di neraka penghuninya siapa yang paling banyak? Perempuan. Loh, kok bisa perempuan lebih banyak dari orang laki di neraka? Karena wong wadon kurang syukur. Kurang syukur. Ini Nabi Muhammad yang bilang. Karena Rasulullah bilang berdada. Perempuan ini berdada atau berdada. Berdada itu bahasa Arab. Lagi ngomong gak enak, itu berdada bahasa Arab. Lagi nyeletuk itu gak enak. Perempuan itu kalau sudah kena sedikit masalah, omongannya itu pedas. Sudah tak senang. Oh, dia ngabur tak pernah senang. Sampai yang ini kakak nyerang aku, udah gue sumpah kesel, ini segala berbentuk apa ini? Kurang syukur ya Allah Subhanahu. Anak tadi begitu orang ini, anak ada kurang syukur ya Allah Ta'ala. Apalagi ngelek no suami di depannya keluarganya sendiri. Allah, dosa. Suami ini dielek no. Itu tidak boleh dosa.
Maka betul Rasulullah, saya lihat orang banyak di neraka itu perempuan. Kok bisa wedok kan Nabi? Kok bukan orang laki? Oleh orang lanang ini saya tahan, tapi orang wadon urusan rezeki, urusan apa? Lemah, selalu banyak mengeluh dan takut dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu. Mana syukurin? Gak ada syukurnya Allah Ta'ala. Terus omongan gak enak, omongannya gak enak terus sama suaminya. Terus terima, apa-apa, iya diterima. Orang kawin itu bukan untuk kaya, tapi orang kawin itu untuk bahagia. Laki memberikan nafkah, sampai ngomong, laki memberikan nafkah itu yang diharuskan dalam syariat hanya satu, rumah walaupun sewa, makan, minum secukupnya. Baju 1 tahun itu hanya wajib 2 kali saja. Setiap bulan tidak shopping matahari, ya mau tanya hari-hari ya. Sedikit lipo, sedikit roksi, betul manangnya. Kalau berniat kan jalan-jalan yang sawah atau ke dawat sekali-sekali kan di Turki begitu sopor di Turki kan. Iku lo tahun 2009 berangkat ke Amerika, yuk berangkat berdiri tempat kapal lo. Ya lagi kan yang penghasilannya berapa? Ya syukur Allah Ta'ala. Jangan lihat yang urusannya duniawi, lihat yang urusan akhirat. Itu loh orang yang soleh-soleh sampai jangan oleh-oleh itu. Akhirnya dibanding-bandingkan suaminya dengan suaminya orang lain, akhirnya mengurangi nikmat yang kita nikmati dan akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak syukur. Hati-hati, kalau sudah tidak syukur, yang datang musibah, bala demi bala, akan datang kehancuran. Dan ini janji dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga jadi orang yang syukur kepada Allah. Terus bertambah nikmat, diparingi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma Muhammad. Nah, kalau sudah orang itu syukur, kalau sudah orang itu ahli syukur, Pak, semua kenikmatan dunia akhirat akan diberikan. Tapi kalau sudah tidak syukur, udah nabi ya, tidak ada bagusnya. Kalau sudah banyak syukur, akan datang segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bila mengatakan, la yattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Kata Rasulullah, hendaknya kalian itu harus paham, ngaji harus paham, boleh begini, lihat takhid lisanan dzakiran. Ayo majlis al-hidayah, kata Rasulullah, pulang dari tempat ini jadikan lidahnya banyak zikir kepada Allah wa qalban syakir, dan jadikan hatinya banyak syukur. Bukti hati yang syukur banyak memuji Allah, karena tahu semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu datang dari Allah Ta'ala, sehingga lisannya banyak zikir memuji kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Tadi tanya. Dulu ada sahabat, sampai ingat orang soleh itu kalau lihat itu nikmatnya. Orang soleh itu kalau melihat apa-apa yang dilihat adalah nikmatnya, bukan yang dilihat musibahnya, ya itu nikmatnya. Ya soro beb ngaji ngono beb, memang begitu. Sampai mau gimana? Mau sambat terus kalau gitu. Keuangan sepi, ning waktu kula madhep kula, boleh nomor. Ya itu saya. Tapi apa iki? Saya pernah pengalaman Pak, ngaji di Banyuwangi sama Mas Hendro. Ada orang dia bandel togel, rusak. Salah satu di antara majelis yang pernah kita datangi ahli toko. Toko itu toko isinya. Siwa toko. Ketika orang tersebut terkena sentuhan Rotibul Haddad ngaji, dia punya tanah dijual ya. Belinya murah, subhanallah laku besar. Setelah ngaji bilang, hasil saya toko, ambil hasilnya ngaji, akhir hasilnya ngaji, timbang hasilnya toko. Kenapa? Ya pasti toko madepnya setan. Kalau begini dikir itu madepnya sama Allah Ta'ala, sehingga pulang dari majlis menjadi orang yang baik. Ketika dia menjadi orang yang baik, memanfaatkan semua yang diberikan Allah Ta'ala, itu bentuk syukur. Karena bentuk syukurnya itu hanya diberikan manfaat, diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Ta'ala. Makanya sahabat itu setelah ngaji sama Kanjeng Nabi, isinya syukur toh. Maka ada santri ngaji di Habib Kemenangan, boleh itu kalau pengajian jadi orang syukur dapat kesambar. Apalagi amanatnya orang dipakai bukan pada tempatnya, itu orang biasa apa boleh kau dipakai sembarangan. Ini tidak syukur sama nikmat yang dikasih berarti. Kesusu dengan apa yang ingin didapatkan, tidak boleh seperti itu. Dulu diceritakan ada sahabat namanya Mus'ab, namanya Mus'ab, sahabat Mus'ab. Itu diceritakan
beliau waktu itu kerja. Ketika kerja, tiba-tiba didatangi sama tetangganya. Ketika didatangi sama tetangganya, dibilang, ya Mus'ab, irji ila baitik, pulang, cepetan boleh. Kenapa? Anak kamu di rumah mati. Duh, anak saya wafat. Iya, pulang Pak. Melihat anak sudah mati jenazah. Setelah beliau ketemu anaknya, dicium, didoakan, dikuburkan. Setelah itu besok seakan-akan tidak ada apa-apa. Belum ditanya, sampai niki, piye deh anak mati kok setelan santai gini. Apa kata beliau? Saya sama Allah dikasih anak 6, diambil 1, disisakan 5. Berarti kan Allah saya api, saya masih dikasih 5, diambil 1. Adakah saya mengeluh dengan yang 1, tapi saya tidak syukur dengan yang 5? Ya, sampai 2 piro, 1 juta, bilang piro 200, kan 200. Ya tapi yang ngenes bio kau sangat nggak suka. Lah sampai ini 200 lalu bisa 200, kan ini ya syukur oleh pangeran. Lah katanya Mus apa sahabat Mus? Lah saya di Allah dikasih anak 6, cuma diambil 1, sisa 5. Dia dapat kok dari pangeran saya apian. Dikei 5, dijawab 1 juta. Lama aku merus kalau be pangeran gara-gara siji, lalu syukur be pangeran gara-gara 5. Lah sampai dia orang-orang itu. Makanya ibu-ibu ini harus ngaji. Dulu itu Bu, orang dulu itu perempuan-perempuan dulu itu kalau suaminya mau kerja, setiap suaminya mau kerja itu mesti diterima sampai ngarepe lawang. Ini jarang sudah dilakukan. Ayo monggo ibu-ibu al-hidayah ini sesuk suaminya nyambut gawe diterima sampai lawang. Mari ngono dada-dada. Mas hati-hati ngono ya. Aja suaminya nyambut gawe sampai ndelok Indosiar ada kesu. Dik bujang gawe yo hati-hati yo duwe. Yo duwe awas yo. Ini loh malah diantarkan, ya TV, nyekel HP. Ya ayo, kadang-kadang rambutnya gitu moni, suaranya basi, kamu gitu moni, repot. Kamu anak nih, malah berbagi. Tak cuma kalau hidayah atau kalau lagi. Diantar suami itu kalau kerja diantarkan. Pergi suaminya didadai, doakan. Kalau perempuan dulu ngomong, setiap suaminya nyambut gawe pamitan, betul nyambut gawe dimarahin Mas, dicek ke kami. Apa? Hati-hati Mas Bro. Saya syukur oleh pangeran paman cinta niki diambil Allah Ta'ala dibarengi 50.000 kalau Mas. Aduh sampai JP lebih Mas. Akhirnya sampai tidak syukur oleh pangeran. Akhirnya beruang Allah. Mas, aku lebih sabar Mas mangan tahu tempe, mangan tidak enak timbangan yang rokok. Aku gak perlu Mas bisa sampai-sampean gara-gara duit cuma 20.000, 1.000. Kalau aku pengen sampai ada surga, maka yang terima yang terima dan pemberian dari Allah. Ibu mau ikut dia. Saya ini, masya Allah, suaminya berpulang ke sini. Ini rungsat ya, masya Allah. Semoga Allah hidayah kepada Ta'ala. Gitu beda orang-orang dulu beda mungkin, sehingga mereka umurnya bertambah itu syukur. Jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, semoga hati kita diberi kenikmatan Allah Ta'ala. Kalau sudah syukur Bib, ya Allah, hidup sampai akan merasakan, sampai akan mampu menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata pada umumnya. Sampai bisa merasakan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sampai bisa dengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Saat sampai banyak muji syukur Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam al iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Rasulullah akan mencicipi kenikmatan iman. Iman itu iman, rasa iman. Itu adalah rasanya. Rasa yang bisa dirasakan hanya orang khusus. Rasa yang kalau masuk ke mata bisa melihat sesuatu yang khusus. Kalau tembus ke telinga bisa mendengar sesuatu yang khusus. Siapa mereka? Orang yang bisa merasakan ini. Man radiya billahi rabbah. Orang yang ridho kalau Tuhannya Allah. Artinya ridho Tuhannya pangeran. Apa maksudnya? Artinya ridho dengan keputusan yang dibuat oleh Allah. Susah, senang, rezeki yang diparingi atau rezeki yang digagalkan dan seterusnya. Dia ridho, dia syukur. Mabil Islami dina, dia menjalankan kewajiban agama Islam, Nabi Muhammad Nabiyya, dan patuh dengan ajaran Rasulullah SAW. Cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Ahlul Bait, cinta dengan para ulama Rasulullah SAW. Maka kalau itu semuanya sampai kumpul menjadi satu, sampai akan merasakan apa yang tidak dirasakan orang lain, dan itu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mugi paling selamat utara dikasih kenikmatan yang luar biasa, amin rabbal alamin. Sebagai penutup, bagaimana orang-orang dulu itu syukur dengan mengeluh, kayak ini kan banyak mengeluh, ya kurang syukur ya pangeran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu diceritakan dulu. Dulu bagaimana orang-orang itu tidak suka ya bersahabat dengan orang-orang yang tidak syukur, tapi cinta sama orang-orang yang ahli syukur. Kalau sampai tinggal itu, coba sampai lihat sekarang. Sampai lihat sekarang. Dulu Pak Jember itu di pinggir jalan itu punya kaji fulan, toko gede pinggir jalan, kaji fulan, haji fulan, Pak Haji fulan. Saya itu Cina kabeh, kafir kan, mundur kita. Orang-orang dulu istiqomah ngaji ini sebelum subuh bangun, sembahyang di masjid, baca Quran, roti PK pedot, ziarah aulia minimal sebulan sekali diparani. Megawe seorang tapi sugih. Wong saiki masyaallah wis isu megawe bengi lembur HP Shopee online iki tapi penghasilan terus sepi yo ya utang setiap warung beli terus ngari-ngari cicilan yang ngari-ngari memang harus megawe sampai sore ning masjid ngopi dulu maghrib budal golek lemburan iku HP kono-kono Shopee Tokopedia online kan yang padat-padat, tapi dompet juga bebek. ATM ya saldo ini satu terus saya tambahin utang yang mari-mari, tukar sampai keluarganya. Oh kan, kurang syukurnya ambil jalan pintas utang iki, pakai internet. Akhirnya apa yang ada? Dan syukur. Wis apa yang ada di nikmati? Dia Allah Taala dikasih barokah, nikmat hidupnya. Kalau sekarang enggak, ngambil jalan pintas, potong pompas. Walaupun ruwet, yang penting hidupnya enak. Tambah ada enak, tambah ruwet. Tidak ada jalan kecuali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita doakan syukur buat Allah. Sebagai penutup, buat ibu-ibu ini pesan. Karena mau lanang ibu, kami cerita nih. Saya mewakili para pria yang mengenaskan ini ya. Ini sampai cerita nih. Mau lanang ini tahan. Tanpa ada bapak. Pangan tahu tempe sempatnya kalau rokoknya kopi cukup. Hidup sederhana kalau lanang ki kalau make up, kalau parang-parang nih wis adus sabun mukaanmu cukup. Hidup ini sederhana, tidak repot-repot. Kebanyakan para wanita, tutup wanita yang di sini, wanita yang di luar sana, itu kurang syukur ibarat. Sehingga para laki-laki ini berani mengambil jalan pintas gara-gara dibisi-bisi ya nyonya. Memang supporter di balik layar ini berat. Sudah kadung geremeng-geremeng, lanang garuk-garuk, buka HP, buka koran, boleh pekerjaan, mulai jalan pintas. Nah ini, mau cepat kaya, datang hubungi orang, akhirnya dihubungi, jelek oleh nomor, akhirnya judi online dan macam-macam. Akhirnya stres kabeh yang mari-mari permasalahan. Mudah-mudahan diparingi hidayah bawah Ta'ala ya. Ini cerita sudah pernah saya ceritakan, tapi tak cerita di mana, mudah-mudahan barokah manfaat ya. Ada satu raja Pak, ada satu raja bilang sama satu pasukan. Iki pasukan nih ngerti, raja ini ngerti, iki pasukan kurang syukur. Diparingi duit jalur lebih, diparingi omah api jalur api, diparingi kendaraan jalur sing lebih. Urusan ibadah Allah tahu. Akhirnya rajanya ini kepingin ngasih tahu pelajaran untuk rakyat yang lain. Wong sing kemarin no, sing tamak geragas itu dipanggil. Bapak, nggih, sampai saya numpak jalan. Terus berapa kilo yang kamu lewati, semuanya akan saya kasih untuk sampai. Kurang di suruh naik kuda Pak. Berapa kilo yang dilewati, berapa hektar yang dilewati, semuanya mau dikasihkan. Akhirnya wong iki numpak jalan gak pakai istirahatnya, siang malam maju kuda terus sampai
sampai melewati beberapa desa, beberapa kota dilewati. Kata rajanya, sepanjang yang kau cari akan saya kasih semua. Semua wilayah saya kalau kamu berhasil lewati, tak kasih kabeh. Ini janji tekad hitam dan putih, materi, deal. Pokoknya kamu berhasil melewati tak kasih kabeh. Mokso. Siang malam istri anak ditinggal, yang penting dapat tanah yang lebar. Ternyata setelah berbulan-bulan orang ini sakit, jatuh dari kudanya, sekarat mau meninggal dunia. Ketika sudah sekarat mau meninggal dunia, nangis orang ini. Orang-orang yang ada di sekitarnya tanya, kenapa sampai nangis? Sekarang sampai sudah punya tanah sekian ribu hektar, ada apa nangis? Apa kata si orang yang naik kuda? Baru saya paham. Walaupun tanah saya sekian ribu hektar atau sekian juta hektar, ujung-ujungnya kalau sudah saya mati, ya tetap 2 meter kali setengah meter. Saya rugi. Gara-gara saya terlalu nguber, saya kurang perhatian sama anak istri. Gara-gara saya nguber, saya lupa perhatian sama majlis ilmu yang dekat saya. Gara-gara saya nguber tanah kepingin lebar, saya lupa ngopaini anak butuh kasih sayang saya. Terus saya tahu beriku. Padahal kalau sudah mati datang bawa semua. Akhirnya mati, rajanya bilang, kamu tahu kan, sak ngoyo-ngoyomu tetap semuanya bakal dibawa. Maka toleh orang soleh yang banyak syukur sama Allah yang kasih, sisa digunakan untuk taat. Umur kita singkat, tidak bakal panjang. Tidak ada yang tahu di majlis ini sampai mati duluan. Tidak ada yang tahu. Kemarin saya masih kepala 2, hari ini saya masuk kepala 3, nambah terus umur tambah 2, ujung-ujungnya meninggal dunia. Ujung ini paling selamat Ta'ala ya. Urusan dunia mungkin itu paling syukur Ta'ala. Dan urusan akhirat semoga diberi semangat ibadah semoga Ta'ala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang ahli qanaah, menjadi keluarga yang ahli syukur semoga Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah, Allah berikan maaf dari segala dosa kita. Dan semoga yang punya masalah dalam urusan keuangannya diberikan selesai Allah Ta'ala. Dan kalau masalah kesehatannya mungkin diparingi sehat Allah Ta'ala. Yang punya masalah rumah tangganya mungkin diparingi sakinah wa rahmah. Yang punya anak kurang baik semoga diberikan menjadi anak saleh dan salihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga berkah majlis ini segala bala diangkat Allah Ta'ala. Balong khususnya dijadikan daerah yang berkah. Semoga Allah jadikan magnet untuk mendatangkan para aulia sedunia di tempat ini semuanya. Semoga Allah yang hadir di majlis ini meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, kami mantan pendosa, kami banyak maksiat di masa lalu. Maafkan dosa kami di majlis ini ya Allah. Ya Rabbi, berapa banyak orang kami sakiti, maafkan ya Rabbi. Jangan sampai yang zalim yang kami lakukan akan dilakukan juga oleh anak kami ya Allah, atau akan tertimpa kepada keluarga kami ya Allah. Ya Rabbi, maafkan kami dosa kami di masa lalu ya Rabb, maupun dosa yang akan di masa datang ya Rabb. Tutup aib kami di masa lalu ya Rabb, maupun aib yang akan datang ya Rabb. Dan jadikan segala rencana untuk kami berbuat dosa gagal ya Allah. Ya Rabbi, apabila kami terjebak perbuatan dosa karena kami manusia biasa, tarik hati kami kembali untuk bertobat ya Allah. Berikan kami hidayah ya Rabb, melalui majlis al-hidayah berikan kami hidayah ya Allah. Ya Rabbi, keluarga kami tidak bisa datang malam ini, semoga keberkahan yang masuk di hati mereka ya Allah. Ya Rabbi, keberkahan hati Abdullah bin Umar bin Syekh Bakar, oleh Abu Bakar bin Syekh Bakar, dan semua para awliya salihin masukkan di hati kami ya Allah. Bersinar di hati kami ya Rabb, bersinar di pikiran kami ya Rabb. Ya Rabb, sebagaimana kau berikan ketenangan di hati para awliya-Mu, berikan juga ketenangan di hati kami di majlis ini ya Allah. Jadikan kami pengganti yang sempurna dari guru-guru kami ya Allah, pengganti sempurna dari salaf-salaf kami ya Rabb. Ya Rabbi, maafkan dosa kami, berikan kami hidayah-Mu dan berikan kami kekuatan mengendalikan nafsu ya Allah. Jadikan kami semakin tua, semakin bertambah usia, semakin taat ya Rabb. Kami capek berbuat dosa ya Allah. Kami ingin lolos dari perbuatan dosa tapi kami gagal ya Rabb. Melalui majlis ini berikan kami merdeka ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kemudahan segala urusan kami ya Rabb. Berikan kami istiqamah dalam bertibul hajat ya Rabb, dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dosa yang kita lakukan tidak menjadi penyebab kami terputus dari guru-guru kami ya Allah. Ya Rabbi, jangan putus hubungan kami dengan guru dan salaf kami karena dosa kami ya Allah. Jangan kau berikan tahu guru dan orang tua kami dengan dosa kami ya Rabb. Ya Rabbi, tutup aib kami dunia akhirat ya Allah. Semoga berkat majlis ini akhir hayat kita ditutup husnul khatimah, meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan semoga keluarga yang kita tinggal diberi kuat iman. Kita meninggal, kita punya anak dan istri ahli sholat, dijauhkan dari perzinahan, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari narkotika, dijauhkan dari minuman keras,
dijauhkan dari pandangan yang haram, dari video yang tidak halal, dari pendengaran yang tidak halal. Ya Rabbi, ya Rabb, maafkan dosa orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah, berikan tempat yang tinggi ya Rabb. Jadikan malam ini beliau semua bertemu dengan Sayyidina Muhammad, dan ibu kami bertemu dengan Siti Fatimah Zahra. Ya Rabb, berkah majlis ini ya Rabb, turunkan berkah kepada kami ya Rabb. Dan saat kami meninggal dunia, izinkan kami memandang wajah Sayyidina Muhammad, memandang wajah guru kami tersenyum pada saat kami sakaratul maut ya Allah. Saat keluarga kami menangis di sebelah kami tersenyum karena memandang wajah guru kami ya Rabb, memandang wajah salaf kami ya Rabb, memandang wajah Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabb, sebelum meninggal dunia izinkan kami memandang Rasulullah. Ketika meninggal izinkan kami memandang Rasulullah. Ketika dikubur bersama Rasulullah, di akhirat bersama Rasulullah, dan di surga bersama Rasulullah dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Semoga majlis ini bukan hanya malam ini saja kita ketemu, insya Allah panjang umur sehat walafiat. Majlis ini majlis kita bertemu, dan insya Allah sebagaimana dunia kita sudah pernah bertatap muka, semoga dikubur bertemu lagi insya Allah. Di akhirat kita ketemu lagi sampai di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang sedih Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Suratul Mustaqim, Suratul Mustaqim, Suratul Mustaqim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Qarni Ta'al Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Mugi-mugi dari keterangan barokah, keterangan semanfaat. Kalau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.